Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah kita mengira bahwa rangkaian penderitaan yang dialami oleh para utusan Allah tidak layak mereka alami? Karena mereka adalah hamba-hamba pilihan yang memiliki kedekatan dengan Allah. Apakah kita mengira bahwa Allah membiarkan mereka menderita? Atau kita menganggap Allah tidak adil memperlakukan orang-orang beriman? Sesungguhnya rangkaian penderitaan itu tidak mendatangkan keburukan kepada mereka, karena jalan yang ditempuh mereka memang jalan penderitaan. Betapa banyak kisah-kisah penderitaan para rasul yang digambarkan dalam Al-Quran, sampai kaumnya dan dirinya sendiri mengira pertolongan Allah tidak akan turun. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Surah Al-Baqarah ayat 214. Begitulah cara Allah menguji ketangguhan iman para hambanya. Ujian bertubi-tubi adalah bagian dari jalan yang harus ditempuh para pejuang kebenaran. Yang unik, para utusan Allah memiliki momen dalam satu titik terendah menurut manusia biasa. Namun justru di titik itu mereka memiliki keyakinan akan pertolongan Allah yang sangat dekat. Ketika umumnya manusia biasa akan putus asa dengan cobaan itu, justru di titik itu mereka semakin yakin dan tenang. Alla tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentaranya malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 40. Pertolongan Allah dihadirkan untuk melemahkan dan menghinakan kekafiran, meskipun seakan-akan mereka telah menguasai keadaan dengan berbagai konspirasi licik ala mereka. Hal ini terjadi karena kalimat Allah menjadi tinggi dan kalimat orang-orang kafir itu menjadi rendah. Dalam konteks ini kita diajari bagaimana kekuatan kebenaran mampu mengalahkan kekuatan kebatilan sekuat apapun kekuatan mereka. Jika kita banding-bandingkan, maka akan jelas derajat luhur kebenaran tidak serupa dengan derajat hina kekafiran. Mari kita bandingkan dakwah Nabi Muhammad SAW yang menyeru kepada kebenaran dengan dakwah Abu Jahal yang menyeru kepada kebatilan. Nabi Muhammad SAW sebagai simbol kebenaran mengajarkan konsep agama Allah, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Sementara Abu Jahal
mengkampanyekan agama nenek moyang mereka yang bukan Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Surah Al-Imran ayat 85. Tiket keislaman bisa didapat dengan dua kalimat syahadat. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'undhirakum bihi wa man balagh. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahan akhar. Qul la ashhadu. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Surah Al-An'am ayat 19. Sementara tiket agama nenek moyang adalah pemikiran jahiliyah. Attakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-An'am ayat 17. Kalimat yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalimat Allah yang tinggi. Sementara kalimat yang diserukan oleh Abu Jahal adalah kalimat kekufuran. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 40. Kalimat Allah itu adalah tauhid, mengesahkan keagungan dan kebesaran Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Sementara kalimat kafir itu adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Qalu na'budu asnama fanadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Surah Asy-Syu'ara ayat 71. Kalimat syirik membawa kepada kebanggaan jahiliyah, sementara kalimat tauhid membawa manusia menjadi takwa. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Fanzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Fath ayat 26. Kalimat takwa adalah kalimat yang suci dan kokoh. Akarnya menghujam ke bumi, dahannya membumbung ke langit. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Surah Ibrahim ayat 24. Sementara kalimat syirik adalah kalimat yang kotor dan rapuh, mudah terserabut dan gampang tumbang. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Surah Ibrahim ayat 26. Jika telah nyata perbedaan kedua pilihan ini, akankah kita memilih kalimat lain selain kalimat Allah?